Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh mau masak gulai nangka. Dan kalian akan menyaksikan betapa riweuhnya kalau mau masak gulai nangka ya. Karena lumayan banyak prosesnya, lumayan rada ribet. Tapi masakan gulai nangka ini tuh beneran jadi favorit banget di rumah. Karena kalau misalnya masak gulai nangka ya teman-teman, aku kan masaknya selalu banyak tuh, itu pasti selalu habis. Karena emang sesuka itu kami di rumah sama gulai nangka. Apalagi itu ayahnya Twin, Masya Allah dia tuh beneran lahap banget makannya. Nah di sini tuh aku tadi udah selesai teman-teman buat ngupas-ngupasin, terus juga udah aku potong-potongin gitu ya. Dan di sini tinggal kayak motongin dengan lebih kecil gitu ya ukurannya, karena kan nggak mungkin ya dimasak dengan ukuran yang gede-gede gitu. Jadi ini aku lebih suka kalau gulai nangka itu dipotongnya agak kecil-kecil kayak gini teman-teman. Ya buat itulah ya, kira-kira buat kuah gulai lontong gitu loh teman-teman. Nah ini tuh rasanya lebih enak. Jadi pas kita makan itu kayak satu potong itu buat sekali hap gitu. Kalau kalian lebih suka mana nih teman-teman, potongan buah nangka yang gede, yang agak gede gitu ya, dari atau yang kecil kayak punya aku ini, boleh ya tulis di kolom komen gimana seleranya kalian. Oke nih udah selesai teman-teman, alhamdulillah. Dan di sini aku mau langsung rebus aja gulai nangkanya dulu, nangkanya sebelum aku tuh nyiapin bumbu-bumbu ya teman-teman. Ternyata di sini tuh malah masih ada yang ketinggalan gitu ya teman-teman, yang belum aku potong-potongin tadi. Ya kadang gitulah ya teman-teman, suka kelupaan. Nah ini aku kasih air, terus ini mau aku rebus sampai dia itu lembut. Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku masakan ini ya, masakan orang kampung teman-teman, tapi ini tuh nikmat banget. Gulai nangka atau gori, boleh ya tulis di kolom komen, siapa tahu ada yang samaan. Oke deh, di sini aku mau rebus dulu si nangkanya, dan ini aku mau lap-lap tipis untuk kompornya. Oke deh, di sini aku lanjutin lagi nih. Di sini aku tuh mau ngupasin bumbu-bumbu ya, sambil nungguin si nangkanya itu mateng aku rebus. Dan di sini kalian jangan salfok ya. Di sini ada si Twin aku, karena dia tuh paling excited kalau misalnya ngelihat aku tuh ngupas-ngupasin bawang teman-teman. Dia tuh seneng banget gitu ya main-mainin kulit bawang kayak gini. Bukan mainin sih, tapi kayak dikupas-kupasin gitu loh bawangnya. Dia itu niatnya sih mungkin pengen ngebantuin bundanya gitu ya teman-teman. Masya Allah, anak-anak yang solehah. Di sini aku biarin aja anak-anak ikutan ya teman-teman, biarin aja, yang penting mereka nggak nangis. Aku juga udah larang sih, awalnya aku bilang jangan, nanti pedih matanya. Malah dia itu ngotot gitu ya. Jadi ya sudah, biarkan saja. Palingan aku tuh nanti setelah beres ini aku langsung cuci tangannya mereka ya, biar nggak megang mata. Takutnya kalau habis megang bawang, megang mata kan nanti malah nangis ya karena perih. Enak banget kalau misalnya ngeracik-ngeracik bumbu atau ngupas-ngupasin bumbu-bumbu kayak gini tuh sambil duduk di gini ya teman-teman. Jadi nggak pegel gitu ya, karena kan seperti yang kalian tahu lah ya, kalau ngupas-ngupasin kayak gini tuh lumayan juga lah gitu ya teman-teman, lumayan lama juga, karena kan ini ada bawang dikupasin, kunyit, jahe gitu-gitu ya. Jadi menurut aku enak dan lebih santai juga kalau misalnya ngerjain ini tuh di bawah kayak gini. Berhubung ini aku juga masaknya itu memang lebih cepat dari biasanya teman-teman, karena memang kan ini aku masaknya gulai nangka ya. Gulai nangka itu memang lebih ribet, terus juga lebih lama juga prosesnya. Makanya aku tuh masaknya lebih di awal waktu gitu ya, biar nanti tuh nggak keburu maghrib gitu ya selesainya gitu ya, biar agak lebih santai juga gitu. Dan ini tuh pokoknya aku tuh masaknya tuh sekitar jam 3 tadi tuh udah mulai teman-teman buat mempersiapkan, kayak nangkanya udah aku kupasin. Jadi aku mulai tag video itu setelah habis asar gitu ya. Jadi kalau misalnya udah disiapin kayak nangkanya gitu kan kayak lebih cepet juga ya ngerjainnya. Soalnya yang bikin lama itu kayak ngupas-ngupasin nangkanya. Nah itu lumayan lama tuh, karena kan dia itu bergetah ya teman-teman, harus ngebersihin getahnya dan lain-lain. Aku tuh kalau masak ya teman-teman, bumbunya juga nggak macem-macem ya, jadi simple-simple aja ya, karena aku tuh emang aslinya nggak jago masak, tapi ya masakan aku tuh masih bisa lah dimakan teman-teman ya, alhamdulillah. Nah ini si nangkanya juga udah selesai nih teman-teman, aku rebus udah empuk ya. Dan ini aku mau lanjutin buat ngiris-ngirisin bahan-bahannya. Ini ada kunyit, aku pakai 2 batang ya teman-teman.
Di sini kunyit itu langsung aku iris-iris aja biar lebih enak aja gitu ya, bumbunya lebih meresap. Kemarin itu aku pernah dapat komenan, apakah halus bun serehnya itu kalau misalnya di blender? Halus dong teman-teman, halus ya, halus. Makanya ngeblendernya kalau misalnya buat gulai atau buat yang bersantan-santan gitu kan kita memang lebih lama gitu ya. Nah itu tuh halus kok teman-teman ya. Dan ini aku kasih cabai rawit full ya teman-teman. Ini tuh juga nggak terlalu pedas-pedas banget karena kan di sini lumayan banyak gitu ya gulai nangkanya. Nah nangkanya ini aku dapetin dari tetanggaku ya teman-teman. Itu aku mintanya tadi pagi ke tetanggaku. Aku ngambil pakai galah gitu ya pagi-pagi. Dan ini tuh nanti kalau misalnya udah matang aku bakalan nganter ke rumah tetanggaku karena kan dia udah ngasih aku gulai nangka ini gitu. Dia tuh juga sering teman-teman kadang itu ngasih aku masakan. Misalnya dia itu masak gulai nangka, dia tuh tahu kan aku suka gulai nangka. Jadi kadang kalau dia itu masak gulai nangka teman-teman suka dianterin gitu ya akunya. Makanya ya udah di sini gantian. Setelah aku masak gulai nangka aku nganterin juga ke dia, apalagi kan nangkanya ini juga dari dia ya. Oke deh, ini udah selesai, nangkanya udah aku salin teman-teman. Terus juga itu si wajannya tadi udah aku cuci. Di sini aku lanjut aja buat meras santan ya. Sebenarnya tadi tuh niat hati pengen di blender aja santannya gitu ya teman-teman, tapi entah kenapa aku tuh rasanya mager banget mau ngambil blender di dalam lemari. Jadi ya udah deh, ini aku langsung peras aja ya teman-teman. Ini tuh tadi aku minta tolong sama ayahnya Twin ya buat marutin kelapanya. Alhamdulillah ayahnya Twin tadi juga pulangnya agak cepet dan dia itu mau pergi nyari ikan. Jadi sebelum dia pergi nyari ikan teman-teman, aku minta dulu dong tenaganya, aku minjem tenaganya gitu ya buat marutin aku kelapa dan ngupasin kelapa ini gitu ya ke rumah kakak ipar aku. Jadi setelah selesai dia marutin aku kelapa, baru deh dia tuh pergi nyari ikan gitu ya. Nah di sini tuh pokoknya kalau untuk santannya itu disesuaikan aja dengan banyaknya masakan ya teman-teman. Kalau aku mah memang di sini agak banyak santannya karena aku seneng kalau misalnya masakan kayak gini tuh banyak santannya, walaupun nanti juga lama-lama itu bakalan berkurang, tapi aku seneng aja kalau di awal-awal santannya itu agak banyak kayak gini. Makanya bumbunya juga banyak ya teman-teman biar lebih berasa juga gitu. Nah ini setelah aku masukin santannya, aku masukin bumbunya teman-teman yang udah aku blender tadi. Terus ini aku kasih daun jeruk, terus juga dikasih daun salam ya. Jangan lupa daun salamnya itu agak dirobek gitu, daun jeruknya juga dirobek. Biar apa? Biar dia itu aromanya lebih terasa gitu. Dan jangan lupa ini tuh diaduk-aduk terus teman-teman sampai dia itu mendidih gitu ya. Dan jangan terlalu lama ditinggal-tinggal karena takutnya nanti pecah santan. Oke deh, di sini sambil nungguin si gulainya, si kuahnya itu mendidih, aku juga nyambi teman-teman buat nyuci piring ya, karena memang cucian piringnya nggak terlalu banyak banget. Jadi disambi-sambi pun ini tuh bisa gitu. Jadi ini tuh sambil aku mantengin kuahnya gitu, ngaduk-ngaduk sambil aku nyuci piring. Masya Allah aslinya itu riwah banget. Kalau seandainya nggak di videoin tuh ya teman-teman beneran deh ngerjain kayak gini tuh sat set gitu ya. Hanya saja kalau di video ini tuh takut orang pusing sih sebenarnya, makanya aku tuh nggak nyambi sana sini banget gitu ya, biar lebih teratur juga kelihatannya gitu. Oke teman-teman, ini santannya itu udah mendidih, udah harum. Aku tadi juga udah ngasih garam sedikit ya. Takut ngasih banyak-banyak sih, takutnya nanti keasinan. Jadi ini aku masukin dulu nangkanya. Nanti kalau misalnya udah mendidih, udah mau deket-deket mateng, baru aku koreksi rasa lagi. Kalau kurang baru aku tambahin garam lagi. Wow, ini tuh hasilnya banyak ya teman-teman. Beneran deh, ini tuh pasti bakalan habis. Paling ini tuh ya teman-teman kayak paling lama misalnya tuh 3 hari lah. Itu pun palingan udah tinggal sisa-sisaannya doang gitu loh teman-teman, yang dianget-angetin gitu ya. Nah palingan tinggal sisaan itu gitu. Oke, di sini aku tambahin lagi garamnya sedikit aja, terus aku kasih micin juga, dan aku juga kasih penyedap rasa ya. Tapi garamnya nggak usah banyak-banyak, pokoknya kalau mau ngasihnya ya teman-teman, dikira-kira aja nanti di akhir dia tuh udah mau mateng, baru deh dimasukin garamnya lagi gitu ya. Kalau dirasa kurang. Mohon maaf ya teman-teman, aku tuh nggak bermaksud menggurui kalian gitu tentang masakan gini, cara-caranya enggak ya. Di sini aku hanya sekedar sharing aja. Siapa tahu ya yang nonton video aku ini tuh ada yang nggak bisa masak gulai nangka gitu. Makanya aku kayak kasih tahu ya teman-teman, kalau buat kalian yang udah bisa mah ya nggak perlulah terlalu disimak-simak banget ya video aku. Tapi beneran ini nggak bermaksud menggurui ya. Ini hanya share aja tentang kegiatan aku.
Oke, di sini cucian piring udah selesai, kan enak ya, serba disambi-sambi gitu kan. Pokoknya beres dari sana langsung ke sebelah sini gitu ya, kayak nggak berhenti-berhenti. Ini tangan tuh teman-teman nguprek terus ya. Tapi kan kalau misalnya disambi kayak gini, beresnya juga lebih cepat gitu menurut aku. Nah, ini jangan lupa diaduk-adukin teman-teman. Masya Allah, ini aromanya harum banget ya. Ini tuh udah mendidih ya teman-teman, udah lumayan mendidih. Terus ini aku mau ngasih kuah dari ikan yang difermentasi. Rasanya itu mantep. Karena kuah dari ikan yang difermentasi ini tuh jadi sekalian penyedap rasanya gitu loh teman-teman. Aduh ya Allah, rasanya itu nikmat banget, harum banget teman-teman. Terus juga menambah rasanya itu bener-bener endul banget. Nah, kelihatannya udah enak nih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah masak gulai nangka tuh ya Pak suami tuh pasti nambah berkali-kali. Kalau misalnya pengen ada tambahannya gitu ya, kalau misalnya pengen tuh bisa digoreng ikan asin rebus aja, ini tambahannya tuh udah mantep banget. Nah, sambil nungguin gulainya itu mateng, teman-teman tuh kan udah mendidih ya, tinggal nungguin mateng doang. Di sini aku nyambi lah pokoknya buat ngelap-ngelap sana sini ya, biar lebih cepet juga kerjanya beres. Karena kalau misalnya harus nungguin, takutnya malah kelamaan ya, teman-teman, malah nggak beres-beres kerjaannya. Jadi ya udah di sini aku tuh sambil masak sambil juga nyambi beres-beres gitu. Ini tuh tinggal nunggu mateng dengan sempurna aja sih, teman-teman. Dan ini aku juga nyambi buat beresin cucian piring. Ini tuh yang di dalam baskom itu ya teman-teman, itu adalah cucian piring aku yang aku cuci tadi pagi gitu ya. Dan ini baru sempat buat aku beresin. Entah kenapa ya teman-teman, terkadang itu rasanya mager banget gitu ya buat ngeberesin cucian piring ini. Padahal ya teman-teman itu juga nungguin tirisnya itu nggak perlu waktu yang lama sih sebenarnya ya. Tapi entah kenapa aku tuh mager banget deh asli buat nyusun cucian piring tuh ya. Makanya kadang tuh sampai seharian ini tuh baru aku susun. Alhamdulillah itu piring-piring udah selesai. Ini tinggal cangkir-cangkir aja yang aku gantungin. Dan alhamdulillah beres deh. Ini ya teman-teman, masakan aku udah selesai. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Masya Allah, nikmat banget ini. Oke, yang terakhir di sini aku mengangkatin jemuran pakaian teman-teman, karena memang ini tuh udah pada kering semuanya ya. Walaupun aku jemurinnya itu di teras kayak gini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video aku kali ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, bisa memotivasi juga, bisa menghibur kalian juga, dan bisa sedikit memberikan manfaat buat kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan lupa kasih like juga dan komen di setiap video aku ya teman-teman. Kasih kritik dan saran. Dan juga jangan lupa untuk selalu pantengin video-video terbaru dari aku ya. Dan terima kasih aku ucapkan buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.